Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 4 Maret 2024 dengan tema Allah diam. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, saudaraku. Memang ini tidak mudah. Apalagi ketika kita dilanda persoalan atau masalah berat yang tidak kunjung usai. Ancaman terhadap kita semakin kuat, semakin mengancam dan menyudutkan kita. Maka timbul keraguan terhadap Tuhan. Timbul ketidakpercayaan terhadap kesetiaan Allah. Kemudian kita mulai bertanya, apakah Allah benar-benar ada? Apakah Allah memang benar-benar hidup? Dan pertanyaan yang paling ironis adalah, apakah benar Allah memperdulikan kita? Saudaraku, hampir semua orang Kristen yang diproses Tuhan mengalami masa-masa di titik seperti itu. Bicara mengenai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuat, tetapi kita sendiri mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, kesehatan. Kadang kita merasa Tuhan terlambat menolong kita. Tetapi tahukah saudaraku, sejatinya Tuhan tidak pernah terlambat. Namun Tuhan juga tidak terburu-buru. Tuhan itu selalu tepat waktu menolong kita. Dan Tuhan pasti menolong saudaraku. Ingatkah kita yang terjadi di Yohanes 11 mengenai Lazarus yang sakit? Tuhan diberitahu bahwa Lazarus sakit, tetapi dia tidak segera datang. Kemudian Lazarus meninggal. Tuhan seperti mengulur waktu sampai Lazarus meninggal. Memang harus meninggal. Maka Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Seakan-akan Marta mempersalahkan Tuhan. Marta menuntut Tuhan supaya Tuhan bertindak sesuai dengan cara dan jadwalnya Marta. Bukankah itu gambaran yang sering kita lakukan seperti Marta itu, saudaraku? Mungkin kita mengalami keadaan seperti Marta alami saat ini juga. Kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membuat keadaan ini berlarut-larut seperti ini? Aku dikatung-katung dengan keadaan yang tidak pasti seperti hari ini. Kenapa Kau diam saja? Seakan Allah yang kusembah itu Allah yang diam dan tidak tahu atau tidak mau tahu apapun. Saudaraku, Allah diam bukan berarti Allah tidak peduli. Melainkan karena Allah bekerja di dalam ketepatan dan di dalam ketepatan yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Dia punya tatanan yang rapi dalam hidup kita. Dia tidak terburu-buru juga tidak terlambat. Kalau kita memandang Tuhan itu lambat, itu karena kita tidak cerdas memandang Dia. Sebaliknya, jarang ketika seseorang punya masalah, lalu Tuhan tolong, dia berkata, "Tuhan cepat sekali menolong saya. Padahal saya masih sabar menunggu Tuhan." Tidak pernah, saudaraku. Yang selalu ada adalah kita selalu berkata, "Tuhan kok lambat ya menolong saya." Orang mau ditolong Tuhan secepat-cepatnya, padahal Tuhan memiliki jadwal dalam pergumulan hidup yang kita hadapi. Tuhan punya rancangan-rancangan indah untuk mengubah kita melalui masalah itu. Saudaraku, satu kalimat penting yang harus kita tangkap, yaitu kalau keadaan sekitar kita tidak berubah, situasi hidup, situasi ekonomi, situasi rumah tangga, pasangan hidup, orang tua, anak, bos, bawahan, teman, kolega, atau siapapun yang mengganggu hidup kita, maka
kita yang berubah dulu. Amin saudaraku, kita yang berubah dulu. Jangan menuntut keadaan dan lingkungan kita berubah. Jangan menuntut orang lain berubah, sementara kita sendiri belum berubah. Saudaraku, kalau Tuhan mengizinkan satu keadaan terjadi dalam hidup kita, berarti Dia mau proses kita. Maka kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita melalui pergumulan itu. Mestinya kita tidak buru-buru memaksa Tuhan mengubah keadaan kita. Yang harus kita lakukan adalah bergegas kita mengubah diri kita. Cari pesan Tuhan dalam masalah itu. Minta ampun untuk kesalahan-kesalahan, kecerobohan yang kita lakukan, yang akhirnya terjadi malapetaka itu. Kita dewasa, kita semakin tahu bahwa Tuhan sedang mendidik aku untuk semakin berhati-hati dalam memilih pilihan-pilihan yang aku pilih. Mungkin hari ini bisnis kita rusak. Itu mungkin karena kecerobohan kita. Jangan minta buru-buru Tuhan pulihkan, tetapi buru-burulah kita cross-check diri kita dan ubah perangai kita yang tidak baik, karakter-karakter yang tidak baik. Mungkin kita terlalu boros, kita terlalu berani spekulasi, kita terlalu berani tidak memiliki hitungan yang benar. Itu pembelajaran hidup. Maka kita minta ampun kepada Tuhan. Kita merubah diri. Ketika kita sudah siap, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Jadi gambarannya begini saudaraku. Kalau paru-paru jasmani kita bermasalah, kita bisa terengah-engah, bahkan bisa mati mendadak. Namun kalau paru-paru rohani kita yang rusak, kita kelihatan sehat-sehat saja. Kita bisa tetap menjalani hidup, semua bisa running well. Padahal sejatinya itu mengerikan. Untuk apa paru-paru jasmani kita sehat, tetapi paru-paru rohani kita sakit? Nafas hidup rohani kita tidak benar. Kita minta kepada Tuhan agar jangan memanggil kita pulang sebelum kita benar-benar mengalami kesembuhan secara spiritual rohani, saudaraku. Seringkali kita itu dalam persoalan berat mau cepat-cepat persoalan itu berlalu atau lewat. Pada persoalan itu diizinkan untuk menyembuhkan kehidupan rohanimu. Paru-paru rohanimu biar sehat. Kita harus berani berkata, Tuhan, jangan angkat masalah ini sebelum aku menjadi lebih benar. Sebelum aku menjadi lebih kudus di hadapan-Mu. Sebelum aku menjadi semakin mengasihi Engkau, takut akan Engkau, dan sempurna di dalam Engkau. Berani gak saudaraku berkata begitu? Kita harus berani mengatakan itu. Kalau sekarang kita menghadapi masalah-masalah berat yang sepertinya menyita kebahagiaan, merenggut sukacita hidup kita, maka kita mengerti bahwa demi nasib kekal kitalah Tuhan izinkan kejadian itu terjadi. Jadi kalau kita mengaku percaya Tuhan, itu berarti kita juga mengakui, mempercayai kebijaksanaan Tuhan. Amin saudaraku. Apa yang Tuhan izinkan kita alami, semua mendatangkan kebaikan. Aminkan itu dalam hidupmu. Masukkan dalam relung hatimu, jiwa dan pikiranmu. Jadi kita tidak boleh sok tahu, sok pintar, sok cerdas. Kita harus percaya apa yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Garis bawah itu saudaraku. Kalau kita memperhatikan kisah Yusuf, bagaimana Yusuf nyaris dibunuh oleh kakak-kakaknya. Dia dibuang ke sumur, diangkat dari sumur, bukan ditolong tetapi dijual jadi budak. Hidup Yusuf rubuh saat itu saudaraku. Tidak ada sesuatu yang bisa dia pandang baik hari itu. Dia terpisah dari orang tuanya. Padahal dia mencintai orang tuanya, sangat mencintai. Dia jadi budak, difitnah oleh Potifar, istri Potifar. Jadi saudaraku, hari itu Yusuf melihat hidupnya tidak ada masa depan yang baik. Aduh saudaraku, mungkin
Itu gambaran hidup kita hari ini. Tetapi kita bisa melihat cerita dari Yusuf. Yusuf menjadi manusia yang hari itu diputar balikkan keadaannya oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk meragukan Tuhan semesta alam. Kalau kita terpuruk hari ini, seakan-akan langit hidup kita rubuh. Ekonomiku rubuh, kesehatanku rubuh, masa depanku rubuh Tuhan. Kehidupanku rubuh, keluargaku rubuh. Saudaraku, percayalah Tuhan punya banyak jalan dan cara untuk menyelamatkan kita. Tetapi jangan hanya berkata aku percaya, tetapi benar-benar yakini bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa menolong engkau dan saya. Dan percayalah, pasti Dia peduli meskipun Allah itu diam. Selamat pagi saudaraku. Doa saya hari ini, engkau dan saya bisa semakin mengenali Allah yang diam itu. Di dalam diamnya ada miliatan bahkan tak terhingga kasih-Nya kepada kita dari detik-detik hidup kita sepanjang hari kehidupan ini. Tuhan memberkati. God bless you.